Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampailah kita pada materi kita yang terakhir di semester 2 ini, di bab 4, yaitu masa reformasi. Sebelum kita bahas selanjutnya, lebih lanjut lagi, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya, biarpun kalian belajarnya di rumah. Minggu kemarin kita belajar tentang masa Orde Baru. Kalau kita berbicara tentang masa Orde Baru, kita pasti akan teringat dengan Presiden Soeharto yang menjadi pemimpin negara selama berpuluh-puluh tahun. Setelah kalian kemarin sudah simak video Ibu, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia pada masa reformasi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat pada masa reformasi. Lahirnya gerakan reformasi. Yang pertama, adanya dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan politik cenderung otoriter dan sentralistik, tidak memberi ruang demokrasi. Yang keempat adalah krisis moneter yang menggoyangkan perekonomian. Yang kelima, adanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Faktor-faktor penyebab munculnya reformasi. Yang pertama adalah krisis politik. Terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua adalah krisis ekonomi, didominasi oleh pemilik modal, sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. 3. Krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, sementara bagi kelompok kelas atas, hukum dapat direkayasa. 4. Krisis moneter. Adanya kondisi yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Yang kelima adalah krisis kepercayaan, kondisi yang terjadi di dalam negeri di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa mampu memperbaiki kondisi negara yang tengah dilanda masalah. Perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR 1998 tanggal 10 sampai 13 November yang menghasilkan 12 ketetapan MPR. Otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, penyelenggaraan pemilu. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Berarti ini setelah Soeharto mundur karena didesak oleh rakyat Indonesia. Penanggulangan krisis ekonomi dengan terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau dan berpusatnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Langkah kebijakan reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang tiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000 rupiah. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan kondisi keuangan mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah mencapai 12.000 rupiah. Hal ini berdampak negatif pada perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Tingkat inflasi rendah, cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih rendah sebab suku bunga deposito masih tinggi. Beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY. Yang pertama adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan ekonomi cukup baik. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan berkisar pada 5% sampai 6%. Beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa SBY yang pertama adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua adalah pemberian bantuan langsung tunai. Yang ketiga adalah pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia. A. Kehidupan sosial. Di awal reformasi adanya berbagai bentuk sosial bersifat etnis. Masyarakat lebih bebas beraspirasi. Adanya reformasi bidang komunikasi dengan dicabutnya ketetapan surat izin terbit bagi media cetak sehingga tidak lagi khawatir dibredel. B. Pendidikan. Adanya beberapa kali perubahan kurikulum yaitu 1. Kurikulum berbasis kompetensi. Di sini siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi, guru bertugas hanya sebagai fasilitator. Penekanan pada ketercapaian kompetensi siswa secara individual maupun klasial, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan KBK yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dan guru mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. 3. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, pengetahuan, serta keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kebudayaan. Dilakukan upaya pelestarian budaya dengan telah mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO adalah 1. Warisan cagar budaya, misalkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah Sangiran. 2. Warisan karya budaya tak benda, misalkan wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan noken.
masih banyak warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran UNESCO. Di antaranya tenun ikat Sumba, rencong Aceh, tari tortor Sumatera Utara, gordang sembirang Sumatera Utara, songket Palembang, ondel-ondel dari DKI Jakarta, reog Ponorogo, sasirangan Kalimantan Selatan. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak tadi tentang bahasan reformasi. Nah, yang terakhir Ibu akan memberikan kalian video pada saat rakyat Indonesia bersama mahasiswa, bersama intelektual dalam memperjuangkan agar di Indonesia keadaannya lebih baik lagi. Kalau bisa disebut, itu adalah pada masa reformasi. Terima kasih anak-anak. Kita baca hamdalah karena kita sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma SARA terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat.
Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini.